Mungkin di sini saya hanya menambah saja teori seperti ini sepertinya sudah dibantah oleh GBPM Project ya. Silahkan kunjungi channelnya Bayu Abbas atau GBPM Project kalau melihat titik permasalahannya di mana. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk medianya seperti gini. Ini bekas repaintan saya, umurnya kurang lebih 2 tahun yang lalu ya. Kondisinya seperti gini, masih 1 kali repaint dan riwayat dari bahan yang dipakai saya juga sudah paham banget. Langsung saja pada videonya untuk teknik aplikasi dan sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaat dari video kali ini sebagai acuan teman-teman. Mungkin siapa tahu teman-teman menjumpai media yang sama seperti yang sedang saya kerjakan saat ini. Oke, langsung saja pada videonya. Pada videonya saya akan sedikit membuat video reaksi kepada channel sebelah yang kemarin sudah mereaksi dari video saya, Mandor Kawat atau Bayu Abbas. Oke, teori Anda benar tentang file film, terus ketebalan, mungkin pattern dan lain sebagainya. Oke, benar. Lagi-lagi mas, semua juga melihat dari kondisi media mas. Jadi kenapa spray guide itu didevelop ada setelan angin, setelan jarum, dan setelan pattern. Ini lagi-lagi supaya operator lebih mudah untuk mendapatkan setelan yang kita inginkan mas. Contoh ya, saya ada media seperti gini. Ini media bekas di repaint. Terus jempolnya yang sudah tadi slide-nya di depan saya tampilkan. Kalau kita langsung aplikasi pada media yang mungkin hanya bagian dempul, terus kita teknik aplikasinya langsung epoksinya langsung basah, dengan dalam arti setelah langsung semua full wide open kita tembak basah, ini justru akan bunuh diri mas. Resiko media ini akan rawan keriting. Misalkan bekas repaint seperti gini mas ya, dengan riwayatnya mungkin kita tidak tahu, atau kalau ini kita tahu riwayatnya karena dulu pernah repaint di tempat saya. Kalau kita tidak tahu dengan riwayat media ini dulu repaintnya pakai cat apa, terus clearnya pakai apa, kita langsung timpa hajar dengan mungkin epoksi yang jenis PU, langsung thinner PU, ini justru akan membuat rawan cat lamanya mas. Jadi oke, teori Anda benar, tapi lagi-lagi melihat dari kebutuhan. Oke, dan videonya saya sambung ya Dor. Ini saya aplikasi malam hari ini pada media ini kan rencananya saya malah pakai cat NC, thinnernya PU. Sudah tahu toh, catnya sudah NC, thinnernya PU. Secara tidak langsung untuk tingkat kekeringannya akan lebih lambat, dan ini malah beresiko untuk media yang lama seperti catatan seperti gini, ini rawan keriting. Jadi di sini jarum tetap nggak saya buka full wide open. Karena apa alasannya? Saya pengen dapat semprotan yang kering dari spray gun ini. Kalau kita semua full wide open dengan bahan yang seperti gini, media seperti gini, hancur dong, bunuh diri namanya. Oke, mungkin malam ini yang bisa kamu reaksi adalah celana saya nih. Malam-malam kok ngecat pakai celana pendek, ya kan? Nanti masuk angin. Paling itu aja kamu reaksi. Oke, ini tak cek dulu sampai dengan keseluruhan media sebelum aplikasi warna dasarnya atau warna aslinya. Paling nanti saya mau kritik ya mek durus selangku ya. Selangku mul-mul. Ini pattern tak buka full. Pattern full. Jarum tak buka berapa ya? 2 ulir ya. Oke. Jarum 2 ulir, pattern full, setelan angin dek 1 grade 1. Satu itu ada 1 2 3. 3 titik. 1 2 3. 3 titik saya main di titik yang kedua. Saya tembak tak buat seperti gini. Saya tembak semprotan kering, jadi nggak langsung hantam basah ya Dor. Alasannya kenapa? Ini boleh basah, yo musibah karena medianya bekas cecetan. Terus saya aplikasinya kayak tembak seperti gini, aplikasinya sebegini saya diamkan, saya tembak 2 layer. Oke, jadi videonya habis ini tak percepat sampai dengan nanti selesai. Baru kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, tak percepat ya videonya ya. Oke, biar agak terlihat rame tak isi backsound sendiri ya. Tak nyanyi ya guys. Iwak lele lele lele, iwak lele lele lele, iwak lele, iwak nila, iwak lele lele lele, iwak lele. Yang punya lagu iwak lele iwak nila itu kemana? Habis nimbang clear terus nggak upload lagi. Jangan-jangan sekarang sampingannya jualan clear timbangan, clear eceran. Terima kasih.
Nah ini tidak pun kendor, makanya ada medor ada tangki ya, tangki ini tak dulu cuma pada tangki kok, tangki lebih kok kontok, tapi nek ketemu media beda bekas tangki ini jajal tembakan jebret teles yang rasa rinting ingin terowong malah kering gitu hijau nah ini toh, nah ini enggak full beton kendor karena dia perlu semprotan yang kering, nggak langsung basah ya nangis, murah bayaran malah kering ngeroi keriting ya pernah bocah bertangki ini pak dulu celah kalau dulu di kontak ketemu medet-medet yang model-model ini kering sih ada. Mungkin teman-teman di sini masih bingung dengan bahasa yang sampaikan, jadi lebih enaknya saya translate bahasa Inggris saja ya. Jadi ngedumel saya translate bahasa Inggris supaya teman-teman lebih paham. Jadi di sini saya bilang begini loh, ini video khusus untuk mandor, kata-kata untuk mandor kawat. Kalau sekelas bengkel kandang ayam seperti kamu, seperti saya, seperti kita ndor, nggak usah ngomongin teori file film dan sebagainya yang terlalu bertele-tele. Yo kalau kita ngomongin file film terus pengennya langsung dapatnya tebel rata untuk tangki yang cuman kamu kupas dicat lagi, dikupas dicat lagi. Kenapa nggak kamu kuas saja? Pakai kuas 4D itu kan patternnya juga sudah lebar, ya kan? Habis itu terus naik dempul, terus setelah naik dempul di sanding baru bisa aplikasikan epoksinya pakai spray gun. Boleh ngomongin pattern, tapi kalau tahap awal itu kok kuas podo wae. Nggak usah ngomong tinggi-tinggi. Kan ujung-ujungnya ketemunya juga file film juga. Ya kayak wong ngecat jembatan kelondar. Anti karat dikuas wae luwih cepet. Man ngepoksi tangki kok gitu aja wis geger geden kayak orang mau mantu aja. Sudah sana beli kuas Eterna mereknya 4D, patternnya lebar, yang penting overlapnya rapi, overspray-nya nggak enek. Wes gak mikir nyuci spray gun, thinner larang, yang penting tarikan kuas rapi. Oke, CT orang tak cuci, dapatnya seperti gini. Wes aman yo, nggak ada yang fake, nggak ada yang keriting yo, ya saksi ya yo, nggak ada yang keriting ya. Ya, ini memang semprotannya kasar. Kenapa? Ini catnya NC, terus campur aku tak buat kental. Ini karena besok juga masih tak kesek, jadi kita nyuri flatnya di kesekan. Jadi setelah digesek baru nanti saya aplikasikan tipis lagi, entah warna ini atau warna apa. Tapi saya pengennya warna grey yang lain daripada yang lain. Oke, wes jelas yondor. Kalau ini mau semprot basah dengan pattern full, jarum full, wes selamat. Nangis. Makanya ngucul-ngucul tangki ya bener. Caranya aplikasi cat bekas cacatan ini kayak opo susah. Oke. Oke, dan ini kondisi ketika pagi hari. Hari ini kita mau lakukan kesek dan proses lapis ulang catnya ya. Kita akan coba aplikasikan semuanya di luar ruangan mumpung cuacanya bagus, nggak panas juga nggak terlalu mendung. Terus debunya juga kurang karena tadi malam sisa hujan, ada bekas sisa hujan. Yang saya aplikasikan tadi malam itu catnya Gremika, jenisnya jenis NC ya, produknya dari Nikon. Dan ini memang sedikit saya modifikasi di layer yang keduanya atau di pagi harinya ya. Di tahap keduanya memang sedikit saya modifikasi dengan menambahkan sedikit warna hitam dengan warna ungu supaya warnanya lebih gelap. Jadi catnya masih sama, hanya saya tambahi dengan tinta warna ungu dan tinta warna hitam sama-sama jenis NC. Hanya saya aplikasikan tipis untuk membuat dropletnya supaya kelihatan rapi dan warnanya agak gelap sedikit. Grid amplas yang saya gunakan di sini, saya menggunakan grid amplas ukuran 1000 ya, 1000 yang sudah agak bekas. Karena catnya NC gosokannya agak berat sedikit. Cuman kita kesek full body, hanya kesek-kesek ya sekedar lewat saja supaya permukaannya lebih rata. Baru kita aplikasikan untuk catnya. Oke, kita sekitar saya pakai handset untuk speakernya supaya suara dari saya masuk. Ini menjawab juga kritikan dari Lek Besti, katanya ngecat kok mikir. Oke, kita coba ngecat nggak mikir ya.
hanya membuat drop drop track partikelnya supaya ya terlihat gini. Oke, cukup. Dapatnya seperti gini, kita diamkan. Untuk setelan spray gun, pattern di sini masih sama seperti tadi malam. Pattern saya buka full, terus setelan angin di satu grade atau grade 1. Tapi yang beda di setelan jarumnya. Setelan jarumnya saya buka kurang lebih ya 2,75. Supaya apa? Supaya lebih mekar semprotannya. Supaya drop thread-nya lebih kelihatan berjajar rapi untuk partikelnya. Wes, oke Lek Besti. Ini video reaksi untuk Lek Besti nanti aja. Karena kemarin sempat ngomong ke saya di Instagram kalau nggak salah, dia bilang gini, mosok ngechat kok masih mikir. Oke, nanti kita buatkan chat yang nggak mikir, tenang saja. Masih ada satu panel lagi, NMAX, besok tak aplikasikan, tunggu saja pembalasannya. Tak ulang ya, ini untuk kondisi panel seperti gini dengan cat NC ini resikonya sangat besar sekali. Apalagi kalau aplikasinya langsung cepat-cepat, setelah aplikasi cat nggak kita diamkan lama langsung kita clear code, itu resiko untuk clearnya nggak mau kering keras itu banyak. Dan juga lagi pemilihan clear yang clearnya keras, kita juga harus paham clear mana yang keras, maksudnya keras-keras ideal loh ya. Ini untuk Lek Besti, jadi gaya ngecat saya kelihatan barbar mungkin ya, tapi iki yo ndase yo mikir lho, iki ndase cemut-cemut karena urusannya dengan partikel. Mungkin kelihatan seperti wong ngawur terus boros, enggak, ini sebenarnya irit, asalkan kita tahu karakter dan kemauan dari DC alat beserta setelannya. Sepertinya itu yang sering dibahas oleh Lek Besti. Wes nanti tak buatkan video khusus ngecat Canditune kok saya mikir. Oke, besok saya buatkan ngecat Canditune saya nggak mikir. Asal dasarnya hitam. Di sana ya kita tunggu kurang lebih 1,5 sampai 2 jam baru kita aplikasikan clear code ya, karena ini cat NC. Dan ini sedikit pengalaman dari saya, itu kan media tadi nggak kita full epoxy kan, ini ada satu media yang full, nanti rencananya kita epoxy. Semisal berdasarkan dari pengalaman saya, meskipun kita pakai clear yang mixing rasionya sama, cara aplikasi sama, ketebalannya kita usahakan sama dengan yang itu, pasti media yang kita epoxy ini drop clearnya atau ketika clear nanti kering pasti akan beda. Ini kenapa alasannya? Biasanya kalau untuk media yang bekas cecetan, terus bekas cecetan kita sendiri, terus catnya masih clearnya masih lumayan bagus, masih tebel, makanya terkadang nggak saya epoxy, kecuali kalau mungkin bekas cecetan dari orang lain yang riwayat dari bahannya kita nggak tahu ya. Ini hanya pengalaman dari saya. Info mau nge-clear malah seperti gini. Masih pagi sudah ya gerimis mengundang lagi, seger pokoknya. Tantangannya wong ngecat yang keluar lupangan nih lur. Kita tunggu reda, kalau nggak reda kita aplikasikan clear di atas. Untuk clear coat di sini saya pakai medium solid 4100 produk dari Nikon. Alasannya kenapa clear ini bisa dimodifikasi suhu bagaimanapun kita bisa tetap aplikasi. Terus satu lagi, flow time-nya bagus, harganya murah meriah, hasilnya nggak mengecewakan. Wes nggak usah saya bahas banyak-banyak tentang clear coat, karena banyak teman-teman yang membahas tentang clear coat ini. Aku aja sampai pesen nih nengin distributor clear iki, karena clearnya susah banget sini dicari. Untuk mixing ratio thinner wes delok dhewe, aku nggak ngukur iki feeling aja, kebiasaanku seperti gini. Aku pengennya pokoknya dapatnya flat sekali aplikasi, wes nggak usah flow code, sesok langsung bayaran gitu aja. Dan untuk setelan spray gun ya wes sepertinya sama seperti yang kemarin ya, waktu clearku jeruk. Kebetulan di sini suhunya agak rendah, jadi kita ditolong sama suhu. Terus lagi flow time-nya juga bagus, jadi wes untuk dapat flat paling penak iki. Kita hajar pendek, jarak tembak mungkin ya kisaran antara 10 sampai 15 cm dari media, hantem jebret cepet overlapnya, tak hantem 3 layer sampai keliru ngomong.
Langsung buat visit aplikasi, wes nggak dadak ngulang-ulang, wes pokoknya ndek otakku iki cepet, pokoknya bayaran. Cuman lek sampai resiko kritik ya muga-muga aja lah. Ini chatnya masalahnya NC bakal cecetan resiko banget. Tapi lek kita sudah tahu karakter bahan dan gaya aplikasi setelan spregan, insya Allah banyak amannya. Lek kritik ya wis bonusku, lek nggak kritik ya alhamdulillah. Tapi biasanya nggak kritik lek ini biasanya lo ya. Yang biasa menyebabkan chat keriting untuk media bekas catatan seperti gini adalah teknik aplikasi dari awal langsung hantam basah jebret, terus kemudian clear aplikasi clearnya tinternya juga banyak, wes itu resiko betok atau ujungan atau yo nasibmu mesti keriting. Jadi setelah sepregan itu intinya penting. Ini skenario juga berlaku seperti halnya seperti gini ya. Ketika kita dapat customer atau konsumen mobil datangnya pagi peyok terus disemprot sore minta selesai. Lek kita nggak pinter-pinter main nyuri di epoksi dan aplikasi dan serta teknik aplikasi ya wis randang bayaran mat, dadak ngenteni epoksi kering 1 kali 24 jam besok ditembak wis randang bayaran mat, konsumen podo ngalih kabeh. Apalagi sing kulino ngesol blending tah apa kuwi basane aku rapati paham. Intinya kalau kita nggak tahu karakter bahan dan ngakali di teknik aplikasi ya wis bar mat, bengkel ndang kukut. Konsumen pagi datang sore datang nanyain mas kapan motornya selesai apa ndak, pusing dasi kita mat. Oke, langsung coba kita lihati hasilnya. Halo guys, selamat pagi guys, selamat siang. Jam 12 dah siai gaweane turu tangin awan-awan. Oke, dapatnya seperti gini. Kalau kita lihati untuk flat clearnya ya flat, karena float time-nya memang di clear ini bagus. Nah, langsung dapat lumbar, kita hantam tadi 3 layer lebih ya, 3 layer rasanya. Untuk melihat gurih catnya belum bisa dilihat karena kondisinya masih pucat atau tinternya belum bener nguap. Oke, dapatnya seperti gini. Ini kondisi kurang lebih 4 jam dari aplikasi. Keringnya sudah relatif kering. Terus flatnya seperti gini, coba lihat di flatnya, flat kan karena ini clear, flow time-nya bagus, karakternya gampang diaplikasikan, bisa dimodifikasi ya, mau dikurangi tinernya, terus kondisi aplikasi suhu di suhu yang tinggi, di suhu yang dingin, enak banget. Nah ini wes gak ada flowcode lo ya, gak ada flowcode. Jadi sesama tukang cat mesti paham antara media mana yang sudah di flowcode dan belum, itu nggak bisa ditipu. Kalau kita sama-sama tukang cat mesti paham, oh iki medianya mesti flowcodean, iki enggak. Nah, jadi konten kreator hati-hati karena yang melihat kita sama-sama tukang cat. Ki spakbor yang tadi aplikasinya amburadul dan ngawur seperti gini, drop rate-nya ya Ndor. Nah, seperti gini drop rate-nya Ndor. Delok Ndor sing meleh, nah iki meleh titik nek pojokan ini titik. Coba lihat drop rate-nya Ndor. Untuk pekerjaan-pekerjaan seperti gini, dalam artian bekas repaintan ini memang resiko, apalagi cat yang kita mainkan cat NC. Kalau kita nggak pinter-pinter setel alat, entah itu mau disetel yang mode dry coat atau setelan basah ya, tukang cat nggak dang bayar Ndor. Mangga ngulang-ngulang tangki ae. Nah, kayak gini hasilnya, clear. Nyus lah. Nah, ini wes kering Dor, besok wes bayaran. Jadi ini media datang kemarin sore sekitar jam 3, kita amplas sampai dengan maghrib. Malam aplikasi chat yang tadi malam, terus pagi kesek timpa lagi, kemudian di sore harinya atau 24 jam kemudian wes mari nang bayaran Dor. Paling mulas ya yang kecil-kecil kotoran seperti gini. Kalau panel satunya ini memang belum selesai karena tak epoksi full karena parah. Tuh nanti dapatan selanjutnya aja nyusul karena ada 2 NMAX, 3 NMAX malah rencananya. Wes maghrib. Ini kotornya seperti gini, flatnya seperti gini clearnya. Mbok dari sisi pandang manapun yo nggak kelihatan jeruk. Karena karakter clearnya juga bagus, teknik aplikasi clearnya one visit aplikasi, golek flat paling penak. Pengen di flowcode ya tambah jos, tapi nggak usah di flowcode ngene wes kau wilang-wilang ngene sing duwe saweneng wisan.
Ini yang punya motor mau keburu-buru kuliah di Malang, jadi mintanya 3 hari selesai. Tapi saya jangka di sini waktunya 3 hari. Sebenarnya pekerjaan 2 hari juga sudah selesai. Jadi skenario jika menemukan media seperti gini kita juga harus pintar-pintar. Oke, wes selesai dulu adzan maghrib. Kita mau sembahyang dulu. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya ya wes nasibku. Sampai ketemu dengan video selanjutnya. Oh ya nambah, sebelum ada yang tanya tentang Mas, nah itu dempulannya kan umurnya belum 1 kali 24 jam, kok langsung timpa epoksi, apa nanti jangka panjangnya nggak mulo? Ini saya nggak promosi, berdasarkan pengalaman. Sampean pakai auto glue, terus aplikasinya tipis-tipis supaya dempulnya nggak ceblok atau nggak drop atau nggak mulo ketika kita butuh pekerjaan dengan model cepat seperti gini ya. Lek dempul biasa ya pengalaman ya memang mulau untuk waktu nggak sampai 1 kali 24 jam langsung ditimpa seperti gini. Ini nggak promosi tapi berdasarkan dari pengalaman saja. Aplikasi tipis-tipis nggak boleh langsung tebel, kuncinya di situ karena dempul juga mengalami penyusutan. Lek aplikasi langsung tebel terkena thinner, terkena bahan-bahan di atasnya, ini malah nambah-nambah gawean nih.